Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar kelas 5. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan yang baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Apakah anak-anak sudah tahu siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil surat Al-Luqman ayat 12 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Luqman ayat 12 di atas. Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Yang kedua, syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, merasa, dan meraba. Kita dapat makan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, dan serta memiliki iman dan ihsan. Itu semua
merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya, yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan cermati surat Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apakah anak-anak sudah tahu apakah arti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan Allah artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut sudah berbuat kezaliman yang besar. Nasihat Luqman selanjutnya yaitu jangan angkuh dan sombong. Amati dan cermati dengan tartil surat Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khazzaki linnasi wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Adapun ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surat Luqman ayat 18 di atas adalah: yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakep, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Nasihat Luqman selanjutnya, hendaklah berbuat kebajikan. Amati surat Luqman ayat 17 berikut ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Dirikan sholat wajib maupun sholat sunnah.
Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, rajin mengaji, belajar, bertutur kata yang santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Selanjutnya nasihat Luqman terhadap anaknya yaitu kita harus menghindari perbuatan keji dan mungkar, misalnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Hal itu semua harus kita hindari. Yang terakhir, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah beberapa contoh keteladanan yang mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.